Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah Hygiene Industry, HI. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, dimanapun saat ini berada ya, di masa pandemi seperti ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi pengorganisasian, evaluasi, dan analisis hasil pengukuran. Jadi kalian sudah mendapatkan materi semua faktor bahaya kemarin. Kemudian ada juga pengenalan alat, gangguan kesehatan, dan identifikasi. Ya, jadi hari ini kita akan review kembali materi yang telah Anda dapatkan dalam pengorganisasian, evaluasi, dan analisis. Ya. Nah, ini definisi kembali ya, apa sih yang kita pelajari? Ya, jadi hygiene perusahaan adalah disiplin ilmu tentang pengenalan, evaluasi, dan pengendalian faktor lingkungan yang terdapat di tempat kerja ya untuk mencegah timbulnya penyakit. Ya, bersifat teknis, sasarannya tempat kerja. Nah, karena pendekatannya adalah tempat kerja, maka akan berbeda-beda itu nantinya. Ya, tentu risiko bahaya di pertambangan itu akan berbeda dengan yang di perkantoran. Nah, identifikasi analisis risiko yang di rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu akan berbeda dengan bidang di perkebunan, ya, plantation forestry. Tapi pola pikirnya itu tetap sama, yaitu AREP, ya, masih ingat ya, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian, ya, yang ujung-ujungnya untuk mencegah timbulnya penyakit. Nah, bagaimana mengelola faktor lingkungan kerja? Jadi bahaya potensial ini harus diidentifikasi. Nah, dalam proses identifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya itu dapat menggunakan ini metode WTS, checklist, CSA, FIRE, HA, HAZOP ya, Hazard and Operability Study, gitu ya. Hazard and Operability Study. Nah, HAZOP ini adalah studi keselamatan yang sistematis dia. Jadi dia berdasarkan pendekatan sistemik ke arah penilaian keselamatan dan proses pengoperasian peralatan yang kompleks itu, ya, atau proses produksi gitu. Nah, ini akan kalian perdalam lagi nanti masing-masing metode ini di semester berikutnya. Ya, jadi bagaimana membuat job safety analysis, ya, PHA gitu kan, penilaian bahaya potensial, kegagalan risiko ya, FMEA nih, failure modes and effect analysis, dan HAZOP ini yang banyak digunakan itu di industri gitu ya. Nah, kemudian bahaya potensial tadi setelah teridentifikasi ini harus dikendalikan. Nah, cara pengendaliannya bagaimana ya, sesuai hierarki gitu ya, eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, dan terakhir kalau APD. Ya, saya sudah jelaskan ini di materi sebelumnya. Silakan Anda buka lagi rekamannya bagi yang masih lupa. Nah, kemudian setelah dilakukan kontrol tentu harus dievaluasi kembali, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, jadi supaya program pengendalian kita ini ketahuan apakah sudah berhasil atau masih perlu perbaikan. Ya, salah satu caranya bisa dengan monitoring exposure di lingkungan kerja. Jadi cek lagi suhu di ruangan, ukur kebisingan lagi di dekat genset yang sudah pakai enclosure gitu kan. Personal dosimeter untuk pekerja yang sekarang sudah pakai APD gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ukur lagi apakah exposure tadi sudah di bawah nilai ambang batas yang diperkenankan. Ya, ingat-ingat lagi aturan NAB ada di Permenaker atau Permenkes nomor berapa gitu ya. Silahkan Anda cari karena sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Nah, ini topik pembahasan ya. Review, pendahuluan, pengenalan faktor kimia di tempat kerja, evaluasi paparan faktor kimia di tempat kerja, monitoring faktor kimia di tempat kerja, pengendalian faktor kimia di tempat kerja. Ya, di dalam dunia industri, faktor kimia ini adalah yang paling ditakuti ya. Jadi sehingga memang evaluasi, monitoring, dan pengendaliannya itu lebih ketat. Tapi Anda sebagai safety officer itu tidak bisa juga meremehkan faktor bahaya selain faktor kimia. Ya, faktor biologi itu mungkin penting di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, faktor fisika itu bisa saja dominan itu di bidang pertambangan. Kemudian tempat
kerja perkantoran itu lebih dominan ada faktor ergonomi, ya kan? Nah, jadi semua tergantung analisis risiko Anda menyesuaikan nanti tempat kerjanya di mana. Nah, identifikasi bahaya adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan situasi di tempat kerja di mana orang mungkin terpapar cedera, ya, penyakit ya, jadi penyakit akibat kerja. Jadi kalian harus bisa menemukan hal-hal yang kemungkinan menjadi risiko. Ya, ini sains dan banyak artnya. Makanya bisa berbeda antara safety officer satu dengan SO yang lain. Ya, kalian masuk D4 K3-nya bareng nih. Lulusnya nanti bareng. Artinya ilmu yang didapat sama. Kemudian masuk kerja di perusahaan yang sama nih. Nah, ketika di tempat kerja pasti berbeda nanti mengidentifikasi bahaya. Yang A hasil identifikasinya 50 item. Yang B hasil identifikasinya cuma 5 faktor bahaya gitu. Karena sense HI-nya nanti berbeda. Ya. Makanya ada yang SO itu dikenal jago mengendalikan risiko karena identifikasi bahayanya jago. Ada juga yang nanti SO yang mandek nih karirnya karena dikasih tanggung jawab itu aja ya, gitu kan. Karena supervisornya itu nggak berani ngasih tanggung jawab lebih gitu kan. Ada SO yang gajinya besar, ya. Ada yang tunjangannya kecil gitu ya. Karena ada aja eksiden di perusahaan. Nah, sense itu yang dilatih di pendidikan ya. Nah, bagi saya mending kalian identifikasi semua sebanyak-banyaknya yang menurut Anda bahaya. Soal nanti apakah ini benar akan menjadi bahaya atau tidak, itu dinilai di risk assessment. Gitu ya. Nah, ini risk assessment ya. Jadi, penilaian risiko adalah proses yang digunakan untuk menentukan kemungkinan orang terpapar cedera, penyakit atau penyakit di tempat kerja yang timbul dari situasi apapun yang diidentifikasi selama proses identifikasi bahaya ya. Jadi hasil identifikasi tadi kemudian dilakukan analisis. Apakah benar tadi dibilang bising di bagian genset itu akan menjadi gangguan kesehatan gitu kan. Nah, lakukan uji exposure dengan SLM. Oh, ternyata benar nih menjadi masalah karena hasilnya 90 desibel. Nah, apakah benar tadi di identifikasi bahaya ditulis faktor fisika penerangan menjadi masalah gitu kan? Lakukan uji exposure cahaya dengan luxmeter. Oh, ternyata hasilnya 110 lux gitu kan. Ya, nggak apa-apa kok gitu kan. Setelah disesuaikan dengan jenis, tempat dan proses kerjanya misalnya kayak gitu. Jadi yang menjadi kecurigaan di risk identification itu akan dibuktikan di risk assessment. Kalau Anda tidak tulis temuan-temuan di risk identification, maka tentu tidak akan dilakukan risk assessment. Nah, untuk masalah yang timbul di risk assessment, tentu tidak bisa dibiarkan. Jadi harus dilakukan pengendalian. Jadi pengendalian risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi semua tindakan yang dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan cedera, penyakit atau penyakit di tempat kerja. Ya, jadi untuk menerapkan tindakan dan untuk terus meninjau tindakan untuk memastikan keefektifannya. Jadi temuan-temuan yang terbukti di risk assessment itu dilakukan program-program pengendalian agar tidak menjadi masalah kesehatan. Misalnya tadi di bagian genset ditemukan 90 desibel, maka perlu dilakukan pengendalian yang sesuai hierarki ya, tidak boleh langsung beli earplug gitu kan. Jadi sesuaikan dengan hierarki yang paling atas dulu gitu. Kemudian setelah dilakukan program-program pengendalian itu harus dilakukan penilaian ulang atau evaluasi ya. Sudah turun nggak tadi kebisingan setelah saya lakukan pengendalian? Setelah diukur, oh ternyata hasilnya 50 desibel. Berarti sudah dalam batas aman, programnya berhasil gitu ya. Atau bisa juga setelah diukur hasilnya menjadi 100 desibel. Loh, awalnya tadi 90 desibel. Kok setelah dilakukan pengendalian malah nambah jadi 100 desibel. Berarti ada program yang salah gitu ya. Nah, itu mengapa harus ada proses penilaian atau evaluasi paparan. Jangan merasa sudah dilakukan pengendalian kemudian merasa tenang atau lepas tanggung jawab karena yakin pasti turun atau pasti berhasil. Jadi belum tentu ya, harus dibuktikan.
Nah, ini adalah bagan di mana peran Anda diperlukan di tempat kerja. Ya, kita sudah sering membahas pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Ya, lebih baik kita lakukan program menurunkan kebisingan di bagian genset daripada mengobati operator yang tuli. Ya, karena memang nggak ada obatnya. Ya, adanya ya dipasang alat bantu dengar. Itu pun tidak 100% bisa mendengar seperti sedia kala dan tidak nyaman, ya. Itu baru satu contoh. Ya, banyak sekali bahaya potensial di tempat kerja, ya, tidak hanya kebisingan. Ini yang perlu aksi kalian. Cuman kalau sudah menjadi penyakit, itu bagian dokter yang menangani, ya, dan itu berarti terlambat. Proses penyembuhan itu lama gitu ya, butuh waktu, butuh biaya, yang ujungnya pasti menurunkan produktivitas. Jadi kalau ada eksiden di tempat kerja berarti safety officer-nya itu nggak kerja serius gitu kan. Nah, kerjanya safety talk sebentar, kemudian merasa telah menurunkan risiko dengan mengingatkan di safety talk yang seminggu sekali gitu kan, tanggung jawab terpenuhi, kemudian minta gaji tinggi gitu. Nah, peran Anda di perusahaan itu tidak sekedar safety talk atau safety briefing atau safety induction, ya. Tapi ini yang di dalam lingkaran ini, ya. Sumber bahaya, lingkungan, sampai pekerjanya Anda address juga. Itulah ruang lingkup OHA gitu. Nah, 8 semester ini kalian akan dibekali ya ilmu-ilmu ini. Nah, ini route of entry ya. Artinya adalah tempat jalur masuknya bahan-bahan berbahaya kepada manusia atau pekerja. Ya, ini yang membedakan antara OH ya, occupational health dengan kesehatan lingkungan. Saya sebagai OH tidak terlalu memusingkan paparan lingkungan. Mau berapapun kalau tidak mengenai pekerja, saya tidak mempersalahkan. Ya, misalnya ada mesin yang mempunyai tingkat kebisingan 100 desibel. Gitu kan. Selama tidak ada operator yang bekerja di sana, ya tidak masalah untuk OH. Mau 200 desibel juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi orang lingkungan tentu punya pertimbangan. Mereka mengacu kepada nilai baku mutu lingkungan, ya, BML. Sedangkan kita OH atau safety atau IH itu mengacu kepada NAB atau TLV. Makanya namanya exposure, gitu ya. Nah, contoh lain adalah masa seperti ini. Kalian bisa lihat tenaga medis di rumah sakit itu pakai hazmat lengkap dengan goggles gitu kan, masker, face shield gitu, sepatu boot gitu kan. Itu untuk menghindari exposure. Jadi biarkan saja virus itu di luar, asalkan tidak menyentuh manusianya. Nah, masuknya bahan berbahaya ke manusia bisa melalui ini, ya, route of entry. Terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian melalui kulit atau kontak langsung, dan masuk ke dalam saluran cerna atau ingesti. Nah, yang menentukan exposure atau paparan adalah faktor kritis paparan, yaitu jenis partikel yang memajani. Ya, namanya waktu pemaparan, kadar paparan, dan ukuran partikel yang ada di udara daerah pernafasan. Nah, ini untuk evaluasi paparan ya, semua dibandingkan dengan NAB dan BII gitu. Ya, karena OH ini concern-nya kepada pekerjanya. Nah, NAB itu kalian bisa lihat di Permenaker dan Permenkes ya, untuk angka exposure di lingkungan. Untuk bahan-bahan yang tidak ada di sana, nanti Anda bisa rujuk kepada nilai BII ya, indeks pemaparan biologis di ACGIH gitu. Nah, BII ini exposure kepada pekerjanya. Nah, BII ACGIH itu textbook, tapi saya kira ada juga nanti di internet. Silakan Anda coba cari dan lihat di internet. Nah, hasil pengukuran Anda tentu harus disimpulkan. Jadi, manajemen itu tidak tahu apakah nilai ini itu atau hasil pengukuran pencahayaan Anda di warehouse, misalnya
400 lux itu apa? Ya, manajemen itu tidak peduli angka. Ya, mereka hanya mau tahu apakah ini berita bagus atau ini berita buruk. Nah, kalau Anda tentu tahu apa makna dari angka tersebut ya. Tahu dari mana? Ya dari bila dibandingkan dengan regulasi pemerintah, misalnya dari Permenaker atau Permenkes ya. Atau untuk perusahaan yang bagus, safety-nya atau perusahaan asing itu biasanya mempunyai standar angka sendiri. Ya, dan standarnya itu lebih ketat dibandingkan regulasi dari pemerintah. Sebentar. Nah, ini NAB nih ya. Ada dua kelompok standar IHI, yaitu threshold limit value, itu dikeluarkan ACGIA, ya, non-government, dan permissible exposure limit, ini dikeluarkan OSHA, ya, ini government. Gitu. Nah, kebanyakan nilai TLV dan PIL itu sama. Maka OSHA memutuskan untuk mengadopsi TLV dan mensahkannya menjadi standar HI. Ya, OSHA itu Departemen Tenaga Kerjanya Amerika. Nah, TLV adalah konsentrasi bahan kimia di udara dan mewakili kondisi di mana diyakini bahwa hampir semua pekerja dapat terpapar berulang kali hari demi hari selama masa kerja tanpa efek kesehatan yang merugikan. Ya, ini faktor kimia ya. Ya, sebagai review karena kita sudah membahas topik ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Silakan Anda baca-baca kembali atau ulang lagi rekaman-rekamannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Satuan dari kadar bahan kimia di udara untuk kelompok bukan partikel itu dinyatakan dalam ppm. Ya. Sedang kadar bahan kimia di udara untuk kelompok partikel itu dinyatakan dalam miligram per meter kubik. Jadi tolong hati-hati bila melihat satuan angka ini di Permenaker. Ya, nah ini konversi miligram per meter kubik ke dalam ppm ya. Nah ini definisi NAB. Nah, untuk faktor kimia itu ada kategori NAB-nya. Ya, yaitu NAB rata-rata, ya, TWA, paparan singkat diperkenankan atau STEL, dan kadar tertinggi diperkenankan atau ceiling. Ini contoh NAB di regulasi. Kalian tinggal cocokkan bahan kimia apa yang Anda ukur di tempat kerja. Kemudian lihat di regulasi. Ya. PDS itu ppm. Nah, manfaat dari NAB adalah satu sebagai kadar standar untuk perbandingan, dua pedoman untuk perencanaan alat kendali, tiga substitusi bahan-bahan yang berbahaya dengan yang kurang berbahaya, empat membantu menentukan gangguan kesehatan, timbulnya penyakit dan hambatan efisiensi kerja. Nah, ini BI ya, atau Biological Exposure Index. Jadi pengukurannya bukan di lingkungan, tapi di manusianya nih sudah. Misal nih, perusahaan cat, dia ingin mengetahui apakah bahan kimia anilin dari pabriknya ini sudah membahayakan pekerjanya atau tidak nih. Maka dilakukan pengukuran dari sampel urin, ya, sampel urin pekerja perusahaan cat tadi, ya, yang diukur bukan anilinnya. Karena di dalam tubuh anilin itu sudah diubah menjadi para aminopenol nih, ya. Kemudian bandingkan dengan BI. Kalau kurang dari 50 mg per gram, maka aman bagi pekerja tersebut. Demikian sebaliknya. Ya. Sebaliknya, kalau ingin mengecek bahan kimia anilin, itu bukan mencari anilinnya di urin ya. Jadi pasti nggak ketemu tuh. Nanti dibilang oh, hasilnya 0 mg dan dinyatakan sehat, padahal salah mengukurnya. Ya. Jadi harus tepat apa yang diukur dan berapa nilainya.
Ya, kalian bisa lihat nanti di regulasi atau di ACGIA. Ya, ini hanya beberapa contoh bahan kimia pemantauan biologis ini, gitu ya. Banyak itu nanti. Nah, ini cara mengukur sampel tadi ya. Ada yang dari urin, ada yang dari darah, ada yang dari rambut. Jadi jangan salah pilih sampel. Ya, itu harus tepat karena ada nilainya masing-masing. Nah, cara pengukurannya itu menggunakan anorganic gases analysis. Ini orang lab yang mengetahui ya, tapi kalian juga harus tahu walaupun nanti tidak mendalaminya ya, supaya di tidak dibunguli vendor lah gitu ya. Nanti ada lab tuh yang bilang bisa nih mengukur BII bahan kimia merkuri di dalam urin. Ketika Anda tanya alatnya, si vendor nanti bilang nih alatnya dari indikator kertas, kayak apa pH meter dari lakmus gitu ya. Jadi kertas dicelupin ke urin, kemudian muncul warna menentukan angka merkuri urin. Nah, kalau Anda tidak pintar, Anda akan iya-iya aja gitu kan. Tapi karena Anda sudah tahu ini, walaupun tidak mendalami karena bukan bidangnya, nah Anda pasti sudah ketawa-ketawa aja nanti gitu kan. Nah, vendornya nanti akan respect nih dengan Anda. Wah, ini safety officer-nya ini pinter nih, nggak bisa dikibulin nih. Nah, ada aturan untuk menentukan titik pengambilan sampel udara di tempat kerja ya, sesuai SNI 7230/2009. Nah, untuk unit kerja berbentuk segi empat dengan panjang dan lebar lebih dari 6 meter dan tanpa halangan mesin, maka ada 16 titik pengukuran ya, dengan jarak antar titik nih 3 sampai 6 meter. Untuk unit kerja besar yang berbentuk segi empat dengan panjang dan lebar lebih dari 6 meter dan ada halangan mesin, maka titik pengukurannya itu seperti ini ya. Ada 15 titik pengukuran yang bisa Anda lihat di gambar. Nah, ini untuk unit kerja besar yang tidak berbentuk segi empat yang luas. Nah, untuk unit ini ada 20 titik pengukuran yang bisa diilustrasikan seperti pada gambar ini ya. Nah, tadi unit yang panjang dan lebarnya itu lebih dari 6 meter. Sekarang untuk unit kerja kecil yang panjang dan lebarnya 6 meter atau kurang, gimana nih? Titik pengukurannya minimal 5 titik pengukuran. Nah, ini rumus bila ternyata bahan kimia yang digunakan di tempat kerja itu lebih dari satu. Jadi tidak bisa langsung dibandingkan satu persatu bahan kimia. Jadi harus dihitung gabungan totalnya. Caranya untuk TWA adalah konsentrasi bahan kimia 1 itu dikali waktu paparan, kemudian ditambah konsentrasi bahan kimia 2 dikali waktu paparan bahan kimia 2 ditambah seterusnya ya, sampai semua bahan kimia dimasukkan. Karena ini TWA ya, TWA kan rata-rata di udara lingkungan kerja selama 8 jam per hari ya, atau 40 jam per minggu, maka dibagi 8 jam. Kemudian menghitung eksposur berbagai bahan kimia dengan cara konsentrasi bahan kimia 1 itu dibagi L1. Ya, L itu PEL ya, permissible exposure limit. Itu bisa dilihat angkanya di OSHA atau di ACGIH. Nah, bila hasil equivalent exposure mixture-nya itu lebih dari 1, maka berbahaya. Ya, ini dengan syarat bahan kimia yang dimaksud tadi saling berefek adiktif. Ya. Ini contoh soal. Misalnya diketahui bahan kimia asetaldehid yang digunakan di pabrik kimia TWA 100 ppm, stel 150 ppm. Nah, misal operator A waktu paparan di waktu-waktu tertentu seperti tabel dengan konsentrasi itu diketahui seperti di dalam tabel ini juga nih ya. Jadi jam 8 sampai jam 8 lewat 5 menit itu bekerja dengan bahan kimia asetaldehid dan setelah dilakukan pengukuran itu didapatkan konsentrasi 150 ppm. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi rumus ini juga bisa menghitung untuk yang tidak 8 jam. Misalnya pekerja bekerjanya itu bukan shift 8 jam, misalnya 10 jam
atau 12 jam kalau roster dalam satu hari. Maka hasil pengukurannya itu tidak bisa dibandingkan dengan NAB. Karena NAB itu dihitung berdasarkan 8 jam. Ya. Jadi kalau kata orang Banjar itu istilahnya tidak apple to apple. Nah, ini contoh perhitungan 15 menit ya, bisa Anda lihat. Nah, ini alat untuk mengukurnya ya. Jadi caranya sesuaikan indikator yang diukur dengan alat yang sesuai. Karena memang tidak sembarangan. Biasanya masing-masing perusahaan itu dia membuat alat itu dia mempunyai indikator sendiri. Jadi ketika Anda ingin membeli atau mengganti indikator itu harus disesuaikan dengan perusahaan yang membuatnya. Nah, kemudian tekniknya ujung indikator ini diarahkan ke arah luar. Jadi bukan ke arah pemeriksa. Ya, lakukan setinggi kepala. Ya, ini mencerminkan bahwa bahan kimia yang masuk itu route of entry-nya itu saluran pernafasan ya, mendekati saluran pernafasan. Jadi lakukan di titik-titik yang sudah ditentukan sesuai luas daerah kerja kan, apakah panjang dan lebar itu lebih dari 6 meter atau kurang dari 6 meter gitu kan, apakah ada penghalang mesin atau tidak gitu kan, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini contoh pengukuran dan perhitungan pajanan sesaat. Ya, konsentrasi rata-rata dalam satu durasi waktu dibagi jumlah sampel bahan kimia. Ya, kemudian konsentrasi dalam 8 jam ini mengikuti rumus mix. Ya, waktu dikali konsentrasi kemudian ditambah waktu dikali konsentrasi bahan kedua dibagi 8 jam. Kemudian didapatkan hasilnya. Ya, kalian bisa berlatih menggunakan data-data ini. Ya, karena ini bentuknya rekaman, jadi Anda bisa mengulangnya pelan-pelan dan bisa mengikutinya pelan-pelan. Kalau memang dirasa kalian ini saya terlalu cepat gitu ya. Nah, saya juga akan memberikan contoh lainnya nanti. Nah, ini contoh soal lainnya ya. Tetraethyl ya, TL dengan konsentrasi 0,05 mg per meter kubik, NaB 0,1 mg per meter kubik ya. Arsen dengan konsentrasi 0,005 mg meter kubik, NaB 0,01 mg meter kubik. Kemudian CS2 dengan konsentrasi 15 mg per meter kubik, NaB-nya 31. Dari lembar data keselamatan bahan MSDS yang terdapat di divisi HSE, Health Safety and Environment, perusahaan diperoleh informasi bahwa paparan jangka panjang terhadap ketiga bahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Ya. Sebagai informasi tambahan, diketahui bahwa berat molekul CS2 itu 76 gram per mol. Yang ditanya adalah exposure to chemical mixture. Jadi kalau nilainya di atas 1, maka overexpose ya. Jadi berbahaya dan perlu pengendalian. Caranya seperti yang sudah saya sampaikan. Konsentrasi tiap bahan itu dibagi PL-nya ya, atau di sini yang diketahui NaB-nya dan dijumlahkan setiap bahan kimia. Ya, didapatkan angka 1,48. Artinya overexpose atau berbahaya karena lebih dari 1 ya. Nah, Anda jangan terkecoh dengan tambahan data berat molekul ya. Ya, nanti bisa saja saya buat soal seperti ini ya dengan pengecoh. Jadi kalian sudah bisa antisipasi. Nah, ini baru menentukan bahaya atau tidak ya. Tugas kalian yang penting adalah bagaimana mengendalikan. Ya. Silahkan kembali kepada hierarki kontrol gitu ya, dari mulai eliminasi sampai APD untuk pengendaliannya. Ya, jadi nyambung memang semua materi yang saya berikan kepada Anda ini. Ini contoh soal satu bahan kimia. Ya, contoh aseton paparan 12 jam per hari 400 ppm. Ya tentu tidak bisa dibandingkan dengan TWA yang 8 jam per hari. Di sini diketahui TWA 500 ppm. Ya, jadi seperti istilah orang Banjar tadi. Nah, nilai yang 12 jam masa dibandingkan dengan yang 8 jam ya. Tentu secara logika lebih lama itu harusnya lebih sedikit ya untuk menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, cara perhitungannya seperti ini nih. Jadi TLV 12 jam itu sama dengan dalam kurung 8. H ya, H itu adalah waktu yang ingin Anda ketahui TLV-nya. Pada kasus ini H itu 12. Kemudian dikali 24 jam.
ya, dikurang H. Kemudian dibagi 16. Ya, pengambilan data ini dilakukan dalam waktu 24 jam ya, LSM. Dengan waktu pada siang hari itu 16 jam gitu ya, LS. Ya, dengan rentang itu waktunya jam 6 sampai 22 ya, pukul 6 sampai pukul 22, dan malam hari itu selama 8 jam gitu ya, LM. Nah, rentang waktunya ya 22 sampai pukul 6. Nah, ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ya, nomor 48 itu tahun 96 gitu ya. Jadi ada di lampiran ya tentang metode pengukuran itu di situ. Nah, jadi 16 di sini tuh kita menghitung pada siang hari ya, LS, karena memang jarang penghitungannya dilakukan malam hari. Ya, kecuali kondisi alat dan mesin yang hidup itu beroperasi selama 24 jam. Nah, pengukuran 1 hari itu mewakili pengukuran selama 7 hari. Nah, pemilihan prosedur pengukuran itu bisa dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh SNI. Kalau tidak salah 7231 gitu ya, 7231 2009 gitu ya. Kemudian dikalikan TWA-nya itu 500 ppm. Nah, didapatkan TLV 12 jam sebesar 250 ppm. Nah, sedangkan paparan 400 ppm. Ya, jadi lebih besar dari hasil TLV 12 jam. Jadi kalau Anda membandingkan dengan TWA, pasti bilang aman karena 400 ppm lebih kecil kan daripada 500 ppm. Ternyata tidak ya. Jadi begitu cara perhitungannya. Nah, ini keterangan dari tanda-tanda pada NAB bahan kimia ya. A1 menunjukkan bahwa bahan tersebut termasuk kelompok penyebab kanker pada manusia. A2 menunjukkan bahwa bahan tersebut termasuk ke dalam kelompok bahan yang dicurigai sebagai penyebab kanker pada manusia. A3 menunjukkan bahwa bahan tersebut sebagai penyebab kanker kepada binatang, namun tidak diketahui relevansinya terhadap manusia. A4 menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai penyebab kanker pada manusia. A5 menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak dicurigai sebagai suatu bahan penyebab kanker kepada manusia. Jadi hati-hati dengan golongan A1 dan A2. Ya, ini bisa Anda lihat di MSDS atau di literatur ya, di OSA atau di NIAS gitu ya. Di ACGH juga ada. Nah, ini kode pada NAB bahan kimia ya. Ada kode P1 dan SEN gitu ya. Nah, ini keterangannya. Bisa Anda baca. Nah, ini juga keterangan dari kode di NAB ya. Kalau ada tulisan skin, berarti dengan NAB rendah itu dapat mendatangkan masalah besar, terutama sekali saat ada daerah kulit yang terpajan untuk waktu yang lama. Ya, ini contoh bahan kimianya metil paration gitu. Ya, metil paration itu digunakan untuk pestisida. Itu biasa di industri perkebunan itu ada gitu. Jadi hati-hati. Kemudian ada catatan lagi di poin E. Apabila tidak ada informasi yang bertentangan seperti pengaruh dari bahaya yang berbeda-beda, maka harus dipertimbangkan bahwa kedua atau lebih bahan kimia tersebut memiliki pengaruh tambahan atau adiktif gitu. Ya, ini pengaruh yang saling mendukung gitu. Nah, karena memang tidak semua bahan kimia itu sudah terdaftar pengaruh tambahannya. Mungkin demikian yang bisa saya berikan ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Anda harus tetap semangat dan tetap sehat gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.